Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Maya Mustafidah. Kali ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan dan desimal. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu pecahan. Kata pecahan berarti bagian dari keseluruhan yang berukuran sama. Berasal dari Latin fractio, yang berarti memecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sebuah pecahan mempunyai dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Konsep dari bilangan pecahan ini adalah hasil baginya yang merata. Sebagai contoh, ada sekarung beras 10 kilo yang akan dibagikan kepada 10 orang dengan merata. Maka 10 bagi 10 sama dengan 1 kilo per orang. Selanjutnya, kita akan mengenal mengenai macam-macam bilangan pecahan. Yang pertama yaitu bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa berbentuk A per B, di mana bilangan A dan B adalah bilangan bulat yang tidak nol. Dengan A atau bilangan yang di atas disebut pembilang, dan B atau bilangan yang di bawah disebut penyebut. Contohnya 2 per 3. Dari contoh tersebut, dapat kita tahu bahwa angka 2 merupakan pembilang dan angka 3 merupakan penyebut. Yang kedua yaitu bilangan pecahan campuran. Bentuk umum pecahan campuran adalah A, B per C, di mana bilangan A, B, dan C adalah bilangan bulat dan tidak boleh nol. Contohnya 1, 2 per 3. Pecahan campuran dapat diubah menjadi pecahan biasa menggunakan rumus sebagai berikut. A, B per C sama dengan A kali C ditambah B per C. Contohnya 1 per 2, 2 per 3 sama dengan 1 dikali 3 ditambah 2 per 3. Jadinya 5 per 3. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa 1, 2 per 3 bilangan pecahan biasanya adalah 5 per 3. Yang ketiga yaitu bilangan pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal merupakan hasil dari suatu pembagian dari bilangan pecahan biasa maupun bilangan pecahan campuran. Contoh, 1 per 8 sama dengan 1 bagi 8 sama dengan 0,125. Bentuk bilangan pecahan desimal ini ditandai dengan adanya tanda koma. Jadi, bentuk bilangan pecahan biasanya 1 per 8, jika dijadikan desimal maka menjadi 0,125. Bilangan pecahan persen. Bilangan pecahan persen disebut juga bilangan pecahan per 100. Berikut ini bentuk umum bilangan pecahan persen. A persen sama dengan A per 100. Jadi, jika ada 5%, maka bilangan tersebut merupakan 5 per 100. Yang kelima adalah bilangan pecahan per mil. Bilangan pecahan per mil disebut juga bilangan pecahan per 1000. Berikut ini adalah bentuk umum bilangan pecahan per mil. A per mil sama dengan A per 1000. Contohnya yaitu ketika 3 per mil, maka bilangan itu merupakan 3 per 1000. Baiklah, selanjutnya kita akan menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan berarti menentukan pecahan senilai dengan nilai pembilang dan penyebutnya lebih kecil. Jika nilai pembilang dan penyebutnya tidak bisa diperkecil lagi, berarti pecahan tersebut dinamakan pecahan sederhana. Contoh, berapa bentuk sederhana dari 20 per 24? Nah, mari kita coba. 20 per 24. 20 dan 24 bisa dibagi 2, maka kedua bilangan tersebut kita bagi 2. 20 dibagi 2 sama dengan 10, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Angka 10 dan 12 bisa kita bagi 2 juga. Coba kita bagikan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian angka 5 dan 6, apakah bisa dibagi lagi? Sudah tidak bisa. Berarti bentuk sederhana dari 20 per
24 adalah 5/6. Cara lain untuk mencari bentuk sederhana yaitu menggunakan FBB. Mencari FBB dari 20 dan 24. FBB-nya yaitu 4. Kemudian dibagi dengan 4 dari penyebut dan pembilang, maka akan sama, yaitu 5/6. Coba kita buktikan, 20/24. Jika 20 dibagi 4 sama dengan 5, dan 24 dibagi 4 sama dengan 6, maka bentuk sederhana dari 20/24 adalah 5 dan 6. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, mengubah bentuk pecahan ke persen. Penyebutnya diubah menjadi per 100. Persen artinya per 100, jadi harus mengubahnya menjadi per 100. Contohnya, 3/4. Kita harus mencari penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya yaitu 4. Angka 4 bisa dikali berapa hasilnya 100, yaitu dikali 25. Kemudian angka 3 juga kita kali 25. 3 kali 25 hasilnya 75, 4 kali 25 hasilnya 100. Maka 75/100 sama dengan 75%. Untuk cara yang kedua, 3/4. 3/4 dikali 100% sama dengan 75%. Nah, jadi sudah paham ya. Contoh yang kedua yaitu 17/20. Kita lihat penyebutnya. Kira-kira angka 20 bisa hasil 100 bisa menjadi 100 itu dikalikan berapa ya? Ya, benar, dikalikan 5. Jadi, ketika penyebutnya kita kalikan 5, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 5. 17/20. 17 kali 5 85, 20 kali 5 100. Jadi hasilnya 85/100 sama dengan 85%. Yang kedua, kita akan mengubah persen ke bentuk pecahan. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, atau bisa dikatakan dengan mencari FBB dari pembilang dan penyebut. Contohnya 80%. 80% sama dengan 80/100. Kemudian kita cari FBB-nya. Bisa dicari dengan FBB, yaitu 20 kita bagi 80 dibagi 20 sama dengan 4, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Jadi 80% menjadi 4/5. Yang kedua, 15% sama dengan 15/100. 15-nya dibagi 5, 100-nya dibagi 5, sama dengan 3/20. 3/20 tidak bisa kita sederhanakan lagi karena 3 merupakan bilangan prima. Sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan berapapun. Lanjut ke mengubah desimal ke bentuk pecahan. Kita tinggal membuatnya menjadikan per 100 atau persen terlebih dahulu, kemudian disederhanakan bentuk pecahannya. Contohnya 0,25. 0,25 itu sama dengan 25%. Nah, 25% sama dengan 25/100. Jadi, dapat kita sederhanakan 25/100 dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Yang kedua, contohnya 0,35. Dijadikan persen terlebih dahulu sama dengan 35%. Kemudian 35/100 sama dengan kita bagi 5 semua. 35 dibagi 5 sama dengan 7, 100 dibagi 5 sama dengan 20. Bagaimana kita tahu kalau 35 dan 100 itu dibagi 5? Kita cari FBB-nya, maka kita akan bisa menemukan pembagian supaya hasilnya itu nanti paling sederhana. Yang selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa atau campuran ke desimal.
yaitu dengan cara pembilang dibagi dengan penyebut. Untuk memudahkan kita bisa dibuat persen terlebih dahulu. Contohnya yang A, 2 1/4. Kita buat pecahan biasa terlebih dahulu. 2 dikali 4 ditambah 1/4. 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 1 jadinya 9/4. Kemudian kita cari 4 dikali berapa supaya hasilnya 100. 4 yaitu dikali 25. Jadi 9 maupun 4 harus kita kalikan 25. 9 kali 25 sama dengan 225. 4 kali 25 sama dengan 100. Jadinya 225%. Kemudian kita buat bentuk desimal yaitu 2,25. Contoh yang kedua yaitu 2/5. 2/5. 5-nya kita harus mencari bilangan yang bisa di hasilnya nanti 100, yaitu 20. Kemudian kita kalikan 2 dan 5 dikali 20. 2 kali 20 sama dengan 40, 5 kali 20 sama dengan 100. Jadinya 40/100 sama dengan 40%. Kemudian kita ubah menjadi desimal, yaitu 0,40 atau bisa ditulis dengan 0,4. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai operasi pecahan. Ketika ingin menjumlahkan pecahan, yang harus diperhatikan adalah penyebutnya, yaitu disamakan terlebih dahulu, dan yang dijumlahkan adalah pembilangnya setelah penyebutnya disamakan. Contohnya, Edo membawa buah melon 1/8 bagian, Bene membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Jawab. Kita berarti akan menjumlahkan antara 1/8 dijumlahkan dengan 1/2. Untuk memudahkan atau mencari pembilangnya supaya mencari penyebutnya supaya sama, maka kita gunakan KPK. Kita mencari KPK dari 8 dan 2. Kelipatan 8 adalah 8, 16, 24. Kelipatan 2 adalah 2, 4, dan 8. Maka KPK-nya adalah 8. Untuk itu, kita menyamakan penyebutnya harus semuanya menjadi 8. 1/8 ditambah 1/2. Yang bagian awal 1/8 itu tidak kita ganti karena 8 sudah merupakan penyebutnya. Kemudian yang 1/2 kita harus ganti menjadi penyebutnya 8, 2 dikali 4, dan yang atas 1 juga dikali 4. Sama dengan 1/8 ditambah 4/8 sama dengan 5/8. Jadi, penjumlahan antara 1/8 dan 1/2 hasilnya adalah 5/8. Untuk yang kedua, yaitu ketika ingin mengurangkan pecahan, yang harus diperhatikan adalah penyebutnya, yaitu disamakan terlebih dahulu dan yang dikurangkan adalah pembilangnya jika penyebutnya sudah sama. Ini konsepnya sama seperti penjumlahan, jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Contohnya yaitu 4/5 dikurangi 3/4. Kita harus mencari KPK dari 5 dan 4. Kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan juga 20. Maka kita harus membuat penyebutnya menjadi 20. Nah, untuk mempermudah kita harus memperhatikan yang bawah itu. 4/5 dikurangi 3/4 sama dengan 4 dikali 4 per 5 dikali 4. Kenapa 5 dikali 4? Karena penyebutnya harus 20. Makanya 4 kali 4 sama dengan 16,
dan 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian yang bagian kedua 3/4. 4 dikali 5 sama dengan 20, dan yang 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi kita akan mendapatkan hasil 4/5 dikurangi 3/4 sama dengan 16/20 dikurangi 15/20 sama dengan 1/20. Yang ketiga yaitu operasi pecahan perkalian. Perkalian pecahan dilakukan dengan cara pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Contohnya, 1/2 dikali 1/12 sama dengan 1 dikali 1, 2 dikali 12, yaitu hasilnya 1/24. Contoh lagi, 1/2 dikali 5/6 sama dengan 3/2 kali 5/6. Kenapa 3/2? Karena bilangan campuran 1/2 jika dijadikan bilangan biasa hasilnya adalah 3/2. Kemudian kita langsung kalikan, 3 kali 5 sama dengan 15, 2 kali 6 sama dengan 12. Jadi 1/2 dikali 5/6 sama dengan 15/12. Yang terakhir yaitu operasi pecahan pembagian. Pembagian pecahan dapat dioperasikan dengan cara membalik penyebut dan pembilang di bagian pembagi dan berubah menjadi perkalian. Nah, contohnya seperti ini. 1/2 dibagi 11/12. 1/2 dibagi 11/12. Kita harus membalik bilangan yang kedua antara pembilang dan penyebutnya. 1/2 tetap, kemudian kita kali, yang harusnya 11/12 kita balik menjadi 12/11. Jadi 1/2 dikali 12/11, kemudian 1 kali 12, 2 kali 11, hasilnya 12/22. Untuk materi yang terakhir yaitu mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan berarti menuliskan pecahan secara urut dari nilainya yang terkecil sampai ke terbesar atau sebaliknya. Langkah-langkah dalam mengurutkan pecahan sebagai berikut. Yang pertama, ubahlah semua pecahan menjadi pecahan biasa atau pecahan desimal. Kemudian, apabila sudah menjadi pecahan biasa, ubahlah semua penyebut menjadi sama sehingga dapat dikatakan senilai. Kemudian, untuk pecahan biasa, urutkan pecahan yang pembilangnya terkecil atau terbesar sesuai perintah yang ada. Dan yang terakhir, untuk pecahan desimal, urutkan angka yang terkecil atau terbesar sesuai perintah. Langsung kita masuk ke contoh soal. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil menuju yang terbesar. 0,35, 1/25, 3%, 9/20. Nah, mari kita jawab. 0,35. Jika kita buat pecahan biasa menjadi 35/100. 1/25. Kita buat pecahan biasa menjadi 4/100. Kita harus menyamakan semua penyebutnya. Penyebutnya kita jadikan 100. 3% yaitu 3/100. Kemudian 9/20 kita penyebutnya dijadikan 100 menjadi 45/100. Nah, jadi urutannya dari yang terkecil menuju yang terbesar adalah 3%, karena 3% sama dengan 3/100. Kemudian 1/25, karena 1/25 sama dengan 4/100. Kemudian 0,35, karena 0,35 sama dengan 35/100. Dan yang terakhir 9/20, karena 9/20 adalah 45/100. 9/20 merupakan bilangan yang paling besar. Bagaimana teman-teman semua? Paham ya? Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.